إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu untuk selalu kita sadari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita hanya untuk satu tujuan, yaitu agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita mengesahkan Allah dalam beribadah, bukan untuk tujuan yang lain. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku saja. Kemudian kata Allah, "Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun." Aku tidak ingin mereka mencarikan makan untukku dan aku tidak ingin mereka mencarikan rizki untukku. Karena biasanya para majikan yang memiliki hamba, memiliki budak, maka mereka akan meminta budaknya untuk mencarikan makan untuk tuannya, mencarikan uang untuk tuannya. Namun Allah mengatakan, aku menciptakan jin dan manusia liya'budun, untuk menjadi hambaku, untuk menjadi budakku. Dan Allah mengatakan, ma uridu minhum min rizqin. Aku bukan seperti majikan yang lain yang ingin agar budaknya mencari uang atau mencari makan untuk tuannya. Tidak, kata Allah. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Allah mengatakan, sesungguhnya akulah yang maha memberi rizki kepada mereka semuanya. Dan sesungguhnya akulah dzul quwwatil matin, yang memiliki kekuatan dan yang tidak terkalahkan. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggabung antara jaminan rizki dengan perintah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kata para ulama ini menunjukkan bahwasanya Allah memberikan jaminan kepada siapapun orang yang di dalam hidupnya dia fokus untuk beribadah kepada Allah semata, tidak berbuat kesyirikan, tidak menduakan Allah, tidak menjadikan tandingan bagi Allah, tidak khusyuk ngurusin dunia, tapi khusyuk beribadah hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Allah jamin rizkinya di dunia ini. Allah jamin rizkinya di dunia ini. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah, mengucapkan la ilaha illallah sepenuh hatinya, mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sepenuh hatinya, kemudian dia istiqamah di atas perkataan tersebut, dia membuktikan kejujuran perkataannya tersebut, walam yalbisu imanahum bidzulmin, dan tidak pernah menodai keimanannya dengan kezaliman. Maksudnya adalah kesyirikan, tidak pernah berbuat syirik sama sekali. Maka Allah mengatakan, ulaika lahumul amnu, maka orang-orang tersebut akan mendapatkan keamanan dari Allah, dijamin keamanannya di dunia dan di akhirat. Allah di antara namanya Al-Mu'min, Al-Mu'min, yang maha memberikan keamanan, yang maha memberikan rasa aman. Dan manusia
itu tempatnya takut dan sedih. Karena dua ini adalah senjata syaitan untuk melemahkan manusia. Innama yuridu syaitanu liyahzuna alladhina amanu. Sesungguhnya setan itu selalu ingin membuat sedih orang-orang yang beriman. Dibuat sedih dengan kenangan masa lalunya. Sehingga setan ingin dia tidak bisa melanjutkan hidupnya dengan lancar. Nggak bisa move on nanti. Itu senjata setan, dibikin sedih. Kemudian yang kedua, dibikin takut dengan masa depan. Allah mengatakan, innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ahu. Sesungguhnya, kerjaan setan adalah menakut-nakuti kalian dengan tentaranya. Di antara tentaranya setan itu rasa takut. Maka Allah mengatakan, fala takhafuhum. Janganlah engkau takut kepada mereka, wa khafuni. Tapi takutlah engkau kepadaku, in kuntum mu'minin. Jika kalian beriman kepada Allah. Maka siapapun yang ingin merasa aman dari dua hal ini, sedih dan takut, sedih dengan masa lalunya, selalu terngiang-ngiang dengan bayangan kesalahan yang pernah dia buat di masa lalu, takut dengan masa depannya, maka Allah mengatakan, hendaknya dia fokus beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Khusyuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, fokus di atas keimanan, walam yalbisu imanahum bidzulmin, tidak pernah sama sekali menodai keimanannya dengan kesyirikan, ulaika lahumul amnu, maka mereka akan dijamin keamanannya oleh Allah. Wa hum muhtadun, dan akan senantiasa Allah berikan hidayah untuk bisa berjalan di atas siratal mustaqim. Dan dalam ayat lain, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbuna Allah, dia mengakui Rabbnya adalah Allah, mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, thumma istaqamu, kemudian dia istiqamah di atas kalimat tersebut, dia buktikan kalimat tersebut dengan istiqamah di atas amal saleh, maka Allah mengatakan tatanazzalu alaihimul malaikah, maka para malaikat akan turun. Allah akan perintahkan malaikat untuk turun. Alla takhafu wa la tahzanu, membisikkan di hati dan telinga orang tersebut, la takhafu wa la tahzanu. Engkau enggak perlu takut dan enggak perlu sedih. Enggak usah sedih, enggak usah takut. Maka dia akan berjalan di atas muka bumi ini dengan tenang, dengan nyaman, aman, tentram hatinya. Enggak takut dengan masa depan dan tidak sedih dengan masa lalu. Karena Allah perintahkan malaikat untuk membisikkan di hatinya, alla takhafu wa la tahzanu. Kau enggak perlu takut, enggak perlu sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Berbahagialah dengan surga yang Allah janjikan kepadamu. Maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada pilihan lain bagi siapapun yang hidup di atas muka bumi ini, bahwa ini adalah amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah perjanjian antara kita dengan Allah Azza wa Jalla. Ya, ini perjanjian. Hidup kita ini kita berjanji kepada Allah. Ini amanat dari Allah agar kita menggunakannya di atas ketaatan kepada Allah. Menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Perintah yang pertama kali yaitu tauhid, yaitu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyerahkan urusan ini hanya kepada Allah. Berdoa hanya kepada Allah. Salat ikhlas lillahi ta'ala. Zakat, salat, puasa, haji, semuanya kita tujukan hanya untuk mendapatkan ridhonya Allah Azza wa Jalla. Dan menjauhi kesyirikan. Yang mana kesyirikan adalah larangan Allah yang paling utama. Itu adalah tujuan kita hidup di atas muka bumi ini. Maka siapapun orang yang berhasil menyempurnakan hidupnya hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, fokus hanya beribadah kepada Allah, menjauhi kesyirikan, menjauhi perbuatan bid'ah, menjauhi maksiat,
maka Allah Subhanahu wa taala akan jamin kehidupannya di dunia dan juga di akhirat. Ini Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam Allah jadikan contoh. Dan apabila kita mendengarkan cerita tentang nabi-nabi yang Allah ceritakan di Al-Quran, jangan pernah mengatakan, itu kan nabi, saya siapa? Ingatlah, kalau seandainya cerita nabi ini tidak mungkin kita tiru, nggak mungkin Allah ceritakan di Al-Quran. Seakan-akan Allah mengeprank kita. Diceritakan tapi nggak bisa ditiru. Ini diceritakan oleh Allah justru agar kita meniru. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yaku minal musyrikin." Kata Allah, sesungguhnya Nabi Ibrahim kana ummatan, adalah seorang imam, seorang pemimpin, contoh bagi seluruh umat, qanitan, yang selalu fokus beribadah kepada Allah. Hidupnya hanya dia gunakan untuk beribadah kepada Allah saja. Kalaupun dia sedang mencari ma'isyah, mencari nafkah duniawi, maka dia niatkan untuk Allah. Semuanya untuk Allah perbuatannya. Ketika sedang ibadahnya lillahi ta'ala, untuk Allah. Ketika sedang mencari dunia, niatnya lillahi ta'ala. Bukan niat untuk sekedar mencari dunia, memperkaya diri, bukan. Niatnya lillahi ta'ala. Mencari harta, niatnya untuk mendukung kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka Allah katakan hanifan. Dia orang yang istiqamah di atas jalan Allah. Hanifan. Tidak pernah menengok ke kanan dan ke kiri. Karena jalan yang lurus ini ada penghambatnya. Yaitu jalan di kanan dan di kiri yang dibuat oleh syaitan. Nggak pernah nengok kepada kesyirikan, nggak nengok ke perbuatan bid'ah, nggak nengok ke maksiat, nggak. Lurus fokus ibadah hanya untuk Allah. Lillahi ta'ala. Walam yaku minal musyrikin. Dan beliau tidak pernah sedikit pun berbuat syirik. Nggak pernah sekalipun berbuat syirik. Tidak syirik besar, tidak juga syirik kecil. Maka balasannya, Allah mengatakan, wa atainahu fid dunya hasanah. Oleh karena itu aku berikan untuknya kebaikan-kebaikan dunia. Aku berikan untuknya kebaikan dunia. Jadi kalau kita lihat sejarahnya Nabi Ibrahim, beliau adalah orang yang mampu. Orang yang mampu. Allah ceritakan dalam Al-Quran bagaimana Nabi Ibrahim menyambut tamunya. Ketika datang tamu, orang yang nggak dikenal, malaikat yang sedang menjelma menjadi manusia, dan Nabi Ibrahim belum menyadari hal tersebut. Hanya tahu ini tamu yang harus aku hormati. Maka Allah mengatakan, faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin. Maka Nabi Ibrahim masuk ke dalam rumahnya, kemudian menyuguhkan daging sapi, 1 ekor sapi, anak sapi, ya, yang dipanggang. Ini Allah ceritakan dalam Al-Quran. Maka para ulama menyebutkan Nabi Ibrahim ini adalah orang yang mampu, finansialnya mampu. Padahal hidupnya di dunia fokus untuk ibadah. Nggak ngurusin dunia. Tetap dia ada dunia yang harus dia dapatkan. Itu nggak mungkin dihindari. Tapi tetap tujuan mencari dunianya lillahi ta'ala. Maka Allah katakan, wa atainahu fid dunya hasanah. Aku berikan dia di dunianya hasanah. Sebagaimana doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah. Apa maksudnya hasanah di dunia, kebaikan dunia ini? Semua bentuk kebaikan di dunia, itu yang kita minta dalam doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Kesehatan, rumah yang nyaman, kendaraan yang bagus, anak yang saleh, istri yang taat kepada kita, ilmu yang bermanfaat, semuanya, keamanan dan semuanya. Itu yang dimaksud dengan hasanah di dunia. Allah berikan kepada Nabi Ibrahim dan Allah mengatakan wa innahu fil akhirati laminas salihin. Dan di akhiratnya beliau termasuk orang yang saleh. Bukan di dunia saja orang saleh, tapi di akhirat menjadi orang yang saleh. Apa maksudnya? Kata para ulama, orang yang masuk surganya di awal waktu. Begitu pintu surganya dibuka, langsung masuk. Dan kedudukannya di surga adalah surga yang paling tinggi. Ini untuk orang-orang yang dalam hidupnya dia fokus beribadah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, menjauhi semua noda-noda tauhid dari kesyirikan, perbuatan bid'ah dan juga maksiat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka penghambat terbesar bagi seorang hamba untuk masuk ke dalam surga adalah perbuatan syirik. Perbuatan syirik, yaitu menujukan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, mempersembahkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada selain Allah, takut kepada selain Allah, berharap dan bersandar kepada selain Allah. Ini semua adalah kotoran-kotoran kesyirikan yang harus kita tinggalkan. Dan juga diantaranya adalah terlalu cinta dengan dunia, kemudian beramal soleh dengan tujuan dunia. Ini semua termasuk noda-noda kesyirikan yang harus kita bersihkan dari hati kita. Karena hanya orang yang hatinya bersih yang akan Allah persilahkan untuk masuk ke dalam surga. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Hari tidak ada manfaatnya lagi anak-anak kita dan juga harta kita. Enggak ada manfaatnya lagi. Illa man atallaha biqalbin salim. Kata Allah, kecuali orang yang berjumpa dengan Allah dengan hati yang bersih. Dengan hati yang bersih dari kesyirikan, itu nomor satu. Maka perlu bagi kita untuk mempelajari apa itu kesyirikan. Apa saja jenis-jenis kesyirikan, sihir, santet, perdukunan, bertanya kepada peramal, bertanya tentang masa depan kita bagaimana, menerka-nerka masa depan kita akan seperti ini dan seperti itu. Ini termasuk bentuk-bentuk kesyirikan yang akan menghilangkan fokus kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga di dalamnya syirik kecil yang tidak bisa diremehkan. Karena Rasulullah mengatakan, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Hal yang paling aku takutkan kalian terjerumus di dalamnya adalah syirik kecil. Di antaranya adalah riya, kata Rasulullah. Ibadah niatnya untuk mendapatkan pujian. Ibadah niatnya untuk agar viral. Ibadah niatnya untuk mendapatkan cuan. Itu riya. Dan ini syirik yang ditakutkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian diantaranya adalah bersumpah dengan selain nama Allah. Demi apapun, demi jiwaku, demi cintaku padamu, demi roh ibuku, dan seterusnya. Ini termasuk bentuk kesyirikan yang akan menodai tauhid kita dan akan merebut tiket masuk kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberikan kita taufik dan hidayah untuk selalu bisa mempelajari ilmu agama yang dengannya Allah akan mudahkan jalan kita menuju ke surga, yang dengannya kita bisa membedakan mana tauhid, mana syirik, mana sunnah, mana bid'ah, mana jalan ke surga, mana jalan menuju ke neraka. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أصلح واهدي ولاة أمورنا. اللهم أصلح واهدي ولاة أمورنا. اللهم اهدي وأصلح ولاة أمورنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأقم الصلاة.